Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Berharap kalian sehat terus ya. Ya, baiklah, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan belajar pelajaran SBDP, yaitu tentang gambar cerita pada koper. Ya, sebelum belajar alangkah baiknya kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini kalian mudah untuk memahami dan mudah juga untuk mengerjakan soal-soalnya. Baiklah, untuk gambar cerita pada koper, ketika kita membaca buku, kita akan melihat adanya sebuah gambar cerita dengan beberapa tulisan di bagian buku tersebut. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdapat pada sebuah buku disebut dengan koper. Koper atau sampul buku merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Jadi, gambar cerita pada koper harus mewakili isi dari buku tersebut. Koper adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, belakang, dan punggung koper. Koper yang baik dapat menarik perhatian pembaca agar mau membaca isi buku. Untuk itu, koper buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu jenis huruf pada judul harus menarik. 2. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulisnya. Lalu yang keempat, identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. 6. Sinopsis isi buku pada koper belakang. 7. Identitas buku pada punggung buku. Jadi untuk membuat koper itu harus ada 7 poin yang harus kita tulis ya, harus ada pada sebuah koper. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari koper. Ya, kita bisa lihat di sini identitas buku pada punggung buku ada ya. Jadi ketika kalian melipat, di tengah-tengah lipatan itu ada identitas buku. Lalu ada juga nama penulis ya, yang menulis buku tersebut. Lalu kalimat penjelas judul ya. Nah, baru yang besar, yang tulisannya besar itu namanya judul buku. Ada gambar kopernya juga ya, gambar kopernya harus menarik. Lalu identitas penerbit. Nah, penerbit ya biasanya ada tulisannya penerbit titik-titik siapa ya. Lalu ada juga nama penerbit. Nah ini adalah 2 buah koper ya, ada koper belakang, ada koper depan. Lalu ada punggung buku ya. Nah, punggung buku itu yang ada di tengah ya. Apabila kalian menutup buku itu ada punggung bukunya nanti kelihatan. Nah, ini adalah contoh dari koper. Nah, ragam pada koper ya. Ragam gambar pada koper ya. Jadi ragam koper terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kebutuhan buku dan tampilan atau desain. Koper berdasarkan kebutuhan buku, misalnya koper buku pendidikan, buku masakan, dan buku cerita. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Ada koper buku pendidikan yaitu yang berjudul buku pena ya. Ini adalah koper buku pendidikan kelas 5 ya. Lalu ada juga koper buku masakan. Nah, ini berarti gambarnya itu tentang masak-masakan ya. Lalu ada judulnya tentang masakan Jawa. Di sini ada gambar ayam, ada minumannya ya. Jadi berarti ini adalah buku masakan khas Jawa. Lalu ada juga koper buku cerita. Di sini tentang cerita rakyat Nusantara. Berarti di dalamnya terdapat cerita-cerita rakyat Nusantara. Ya, di sini ada penulisnya, ada gambarnya yang menarik ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dari koper buku ya, berbagai macam koper buku yang berbeda-beda. Ya, mungkin itu saja ya materi untuk hari ini. Selamat belajar ya, tetap semangat. Dan Bapak harap kalian tidak keluar rumah ya selama masih pada pandemi ini. Keluar rumah ya hal-hal yang penting saja. Oke, itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.